6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Setelah semuanya sudah tuntas, segera mereka juga sudah siap untuk kapan saja dibutuhkan. Pemerintah memberikan itu adalah langkah positif yang harus kita respon dengan baik. Selamat pagi dari Jalalimbo Lio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Relokasi pedagang kaki lima di Pantai Kamali, Kota Bowo akan dilakukan setelah seluruh pembangunan fasilitas di area yang disiapkan selesai dikerjakan. Pos TNI Angkatan Laut akan dibangun di Buton Selatan. Saya Rizka Arlida dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 11 April 2025. Kita ke berita yang pertama, relokasi pedagang kaki lima di Pantai Kamali Kota Bowo akan dilakukan setelah seluruh pembangunan fasilitas di area yang disiapkan selesai dikerjakan. Relokasi PKL ini bertujuan untuk mengembalikan kawasan Pantai Kamali sesuai fungsinya sebagai ruang publik. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Setelah semuanya sudah tuntas, segera mereka juga sudah siap untuk kapan saja dibutuhkan. Pemerintah Kota Bau-Bau akan merelokasi pedagang kaki lima PKL yang selama ini berjualan di kawasan Pantai Kamali. Relokasi ini akan dilakukan setelah seluruh pembangunan fasilitas di area yang disiapkan untuk para PKL selesai dikerjakan yang lokasinya tidak jauh dari tempat sebelumnya. Hal ini disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim saat meninjau langsung lokasi relokasi bersama Wakil Wali Kota Bau-Bau Woode Hamsina Bolu dan sejumlah kepala OPD kemarin sore. Setelah semuanya sudah tuntas, segera mereka juga sudah siap untuk kapan saja dibutuhkan. Karena memang ada 1-2 yang ini, karena mereka belum tahu apa yang akan kami buat. Wali Kota mengakui memang masih ada beberapa PKL yang belum memahami maksud dan tujuan relokasi tersebut. Karena itu pihaknya telah memberikan penjelasan secara langsung agar para pedagang mengetahui bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan bersama. Kan di sini memang semua sudah dikelola oleh pemerintah, bukan lagi tidak ada swasta lagi yang di sini. Ya kan karena kita berbuat ini sebenarnya untuk kebaikan mereka. Kota bisa tertata, mereka punya penghasilan yang bisa lebih bagus, itu yang kita harapkan. Yusran menjelaskan tujuan relokasi PKL ini agar Pantai Kamali bisa kembali seperti fungsinya sebagai ruang publik. Selain itu diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pendapatan para pedagang karena dengan tempat usaha yang lebih layak dan tertata, pengunjung pun diyakini akan lebih nyaman berbelanja. Yusran mengatakan Pemkot Bau-Bau berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada para PKL sehingga diharapkan bisa membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Dalam rangka mempercepat realisasi program 100 hari kerja Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Bau-Bau Hamsina Bolu terus mengencarkan langkah-langkah strategis untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Salah satu gebrakan nyata adalah dengan melakukan belusukan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk daerah-daerah terluar Kota Bau-Bau. Wali Kota Yusran Fahim melakukan kunjungan langsung ke Pulau Makassar Puma sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Perseni di wilayah tersebut kemarin. Dalam sambutannya, Yusran menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Puma atas sejumlah janji pembangunan yang belum sempat direalisasikan karena kendala efisiensi anggaran. Namun pihaknya juga telah berkoordinasi dengan anggota DPR terkait kegiatan-kegiatan yang masih tertunda dan pihaknya berkomitmen akan mewujudkan janji tersebut. Yusran turut mengapresiasi semangat warga Puma dalam menyelenggarakan proseni yang dinilainya sebagai momentum penting dalam mempererat tali persaudaraan dan mengasah bakat generasi muda di bidang olahraga dan seni.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Bau-Bau juga menyampaikan permohonan maaf dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, yang berhalangan hadir karena kesibukan dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Meski demikian, Wakil Gubernur melalui Wali Kota menitipkan pesan bahwa komitmen yang pernah disampaikan saat kampanye akan tetap diwujudkan. Usai dari Puma, Wali Kota Bau-Bau melanjutkan belusukannya ke Kelurahan Lou-Lou. Di sana Yusran meninjau langsung kondisi gelanggang olahraga yang dibangun pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sultra tahun 2022 lalu. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas olahraga bagi masyarakat. Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata pemerintahan Yusran Hamsinah berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan langsung aspirasi, dan memberikan solusi yang konkret demi kemajuan Kota Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Anda masih bersama kami, terus dengarkan RRI Bau-Bau di RRI Digital. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Pos TNI Angkatan Laut akan dibangun di Buton Selatan. Sebagai langkah awal, pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menyerahkan hibah lahan kepada Dan Lanal Kendari akhir Maret lalu. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani melaporkan. Kabupaten Buton Selatan, tepatnya di Kecamatan Batauga, akan menjadi titik lokasi pembangunan Pos TNI Angkatan Laut atau Posal. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah resmi menyerahkan sertifikat tanah kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Dan Lanal Kendari, Kolonel Laut Dedi Wardana dalam acara konferensi pers illegal fishing di Kota Bau-Bau akhir Maret lalu. Dalam keterangannya kepada RRI, Kolonel Laut Dedi Wardana menjelaskan dengan adanya hibah lahan pemerintah Kabupaten Buton Selatan akan menjadi langkah awal pengajuan pembangunan Posal ke pemerintah pusat. Dirinya juga mengapresiasi pemerintah Buton Selatan yang telah berinisiasi dan menghibahkan lahannya untuk pembangunan Posal. Dedi Wardana mengungkapkan pembangunan Posal tidak berjalan secara instan, namun akan banyak prosedur yang harus dikerjakan. Salah satunya penyusunan RKAKL atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang kemudian diajukan ke pusat. Dalam rangka untuk pembangunan itu kita butuh proses, kita laporkan ke komando atas dulu, karena kan tidak langsung kalau itu tiba-tiba membuat itu sendiri tidak bisa. Kita harus ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui. Dan namun apabila pemerintah memberikan itu adalah langkah positif yang harus kita respon dengan baik. Pembangunan Posal di Buton Selatan untuk memperkuat keamanan laut di wilayah perairan Kepulauan Buton dengan tugas melaksanakan kegiatan intelijen, operasi keamanan laut, serta membina potensi maritim. Posal juga merupakan satuan terdepan yang menjadi mata, telinga, dan perpanjangan tangan pimpinan TNI Angkatan Laut di daerah. Keberadaan Posal di Buton Selatan akan mendukung kerja Lanal di Bau-Bau yang pengajuan pembangunannya sedang dalam proses. Woode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau melayani penumpang yang menggunakan penyeberangan feri selama masa angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 mencapai 43.256 orang, atau secara keseluruhan tercapai 104% dari periode yang sama tahun sebelumnya berjumlah 41.744 orang. Berdasarkan data SDP Bau-Bau, dari jumlah tersebut tercatat pada arus mudik sebanyak 17.626 orang dan arus balik mencapai 25.630 penumpang. Sedangkan pada 2024 arus mudik berjumlah 17.713 orang dan arus balik sebanyak 24.031 penumpang pejalan kaki. Selain itu, SDP Bau-Bau juga mencatat muatan roda 2 terangkut pada Lebaran 1446 Hijriah capai 33.206 unit yang terdiri jumlah arus mudik 12.803 unit dan arus balik sebanyak 20.403 unit. Kemudian untuk roda 4 yang diseberangkan pada masa angkutan Lebaran 2025 berjumlah 10.279 unit
di mana pada masa mudik sebanyak 3.823 unit dan arus balik termuat 6.456 unit. Adapun jumlah trip atau perjalanan kapal semua lintasan selama angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 berjumlah 1.124 trip atau tercapai 97% dari tahun sebelumnya sebanyak 1.157 trip. General Manager PT SDP Cabang Bau-Bau Jamaluddin menyebutkan jumlah angkutan Lebaran Idul Fitri tersebut tercatat mulai 24 Maret hingga 8 April 2025. Adapun lintasan di wilayah SDP Bau-Bau diantaranya lintasan Bau-Bau Wara, Bau-Bau Tolandona, Dongkala Mausangka, Dongkala Kasipute, Labuan Amolengo, Rahapure, Tampo Torobulu, Kendari Langara, Tondasi Torobulu, Bau-Bau Siompu, Traik Labuan Sawea, Kamaru Wanci, Kaledupa Tomia, dan lintasan Tomia Binongko. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Cape Town pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Relokasi pedagang kaki lima di Pantai Kamali Kota Bau-Bau akan dilakukan setelah seluruh pembangunan fasilitas di area yang disiapkan selesai dikerjakan. Pos TNI Angkatan Laut akan dibangun di Buton Selatan. Demikian Warta Cape Town pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Cape Town pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Terima kasih. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.